Azab di Tanah Suci. Kisah Tante Live Bigo yang viral. Di tengah gemerlap popularitas di dunia maya, Tante S, seorang wanita parubaya yang dikenal karena sering melakukan live di platform Bigo, mendadak menjadi perbincangan. Dengan konten yang sering dianggap kontroversial, menari, bernyanyi, bahkan sesekali menggoda para penontonnya demi gift virtual, Tante S menikmati sorotan layaknya selebriti dadakan. Namun, siapa sangka, perjalanan umrah yang ia rencanakan sebagai bentuk terima kasih atas rezeki yang melimpah dari platform tersebut justru menjadi awal dari kisah yang tak pernah ia duga. Setibanya di Mekah, ia masih tak bisa lepas dari kebiasaan lamanya. Momen-momen ibadahnya pun tak luput dari keinginan untuk tampil live demi konten dan mendapatkan lebih banyak likes. Suatu hari, saat sedang mengelilingi Ka'bah di tengah ribuan jamaah, ia mencoba mengaktifkan live streaming. Dengan ponsel di tangan, ia berusaha menangkap perhatian penontonnya, melupakan niat suci yang seharusnya menjadi tujuan utamanya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ponselnya tiba-tiba mati total tanpa alasan jelas. Lebih dari itu, ia mendadak merasa tubuhnya lemah, tak mampu melanjutkan tawaf. Orang-orang di sekitarnya mencoba membantu, tetapi ia hanya bisa terduduk sambil menangis, merasakan seolah ada beban berat yang tak terlihat. Apakah ini peringatan? Atau memang ada hal yang lebih besar sedang terjadi? Kisah ini menjadi viral setelah diceritakan oleh beberapa saksi mata. Banyak yang menyebutnya sebagai azab atas perbuatannya yang dianggap tidak menghormati kesucian tanah haram. Lalu, bagaimana kisah Tante S berlanjut? Apakah ia menyadari kesalahannya? Atau justru terjebak dalam kebiasaan yang sama? Kejadian aneh pertama. Malam pertama di Mekah, Tante S membuka siaran live di kamarnya. Ia berbicara antusias kepada ratusan penontonnya, memamerkan suasana hotel, perlengkapan ibadah, hingga daftar menu makanan yang disajikan. Lihat, guys, ini hotelnya bintang 5. Niat banget, kan? Aku buat ibadah kali ini, ujarnya sambil tersenyum lebar. Di balik layar, beberapa komentar memuji, tetapi tak sedikit pula yang menegur. Fokus ibadah dong, Tante. Atau, ingat, di sini harus menjaga sikap. Tapi Tante S mengabaikan komentar tersebut. Ia terlalu sibuk mengecek jumlah penonton dan gift yang masuk. Semakin banyak yang menonton, semakin semangat ia berbicara. Namun, tak lama kemudian, jaringan internet di hotelnya tiba-tiba terputus. Ia kesal, mencoba menyambungkan kembali, tetapi gagal. Akhirnya, ia terpaksa menutup siaran. Saat tidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah-tengah ribuan orang yang sedang tawaf, tetapi ia merasa seperti seorang diri. Ka'bah terlihat begitu dekat. Namun saat ia mencoba mendekat, bayangan hitam besar muncul di depannya. Suara berat yang tidak jelas asalnya berkata, "Hati-hati dengan niatmu. Ini bukan tempat untuk kesombongan." Tante S terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, ia menganggap mimpi itu hanya refleksi dari rasa lelah perjalanan. Ia tetap melanjutkan rencananya untuk membuat vlog selama di Tanah Suci. Kali ini, ia berencana merekam tawaf pertamanya. Peringatan yang makin jelas. Saat tiba di Masjidil Haram, Tante S terpesona oleh keagungan Ka'bah. Namun, di tengah kekagumannya, dorongan untuk membuat konten tetap lebih kuat. Dengan ponselnya, ia mulai merekam video sambil berjalan perlahan. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara ke kamera, suaranya terasa tertahan di tenggorokan. Dalam video, wajahnya terlihat buram, seolah-olah kamera tidak mampu menangkap gambar dengan jelas. Kejadian tersebut membuatnya frustasi. Kenapa sih? Ini kamera tiba-tiba rusak? Padahal baru. Gumamnya. Temannya yang melihat hal itu berkata, "Mungkin ini teguran, Tante. Lebih baik fokus ibadah saja." Namun, Tante S tidak mau mendengarkan. Ia menganggap semua itu hanya kebetulan teknis. Beberapa hari kemudian, peringatan semakin sering datang. Ketika ia mencoba mengambil foto di depan Ka'bah, seseorang tanpa sengaja menabraknya, hingga ponselnya terjatuh dan layar retak. Tante S mulai merasa ada sesuatu yang salah.
Tetapi ia tetap menolak untuk merenungi kejadian tersebut. Puncak konflik dan kesadaran. Pada hari kelima di Mekah, Tante S merasa tubuhnya melemah. Namun, ia memaksakan diri untuk ikut tawaf sekali lagi. Saat itulah kejadian puncak terjadi. Di tengah lautan manusia yang khusyuk beribadah, Tante S kembali mencoba menyalakan fitur live streaming. Baru saja ia mengucapkan kalimat pembuka. "Hai, guys, aku lagi di tawaf." Tiba-tiba dadanya terasa sesak, nafasnya terhenti, tubuhnya gemetar, dan pandangannya mengabur. Ia terjatuh di tengah kerumunan. Orang-orang di sekitarnya langsung membantunya. Salah seorang berkata, "Astagfirullah, ini ujian dari Allah. Fokuskan niatmu, Mbak." Tante S hanya mampu menangis sambil terengah-engah. Dalam hatinya, ia mendengar suara yang sama seperti di mimpinya. "Hentikan semua ini, atau kau akan kehilangan segalanya." Setelah kejadian itu, Tante S merasa sangat malu dan bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih peduli pada citra di media sosial dibandingkan makna ibadah yang sebenarnya. Refleksi dan perubahan Tante S. Sejak saat itu, Tante S berhenti menggunakan ponselnya selama di Tanah Suci. Ia memutuskan untuk fokus pada ibadah dan memperbaiki niatnya. Setiap malam, ia menghabiskan waktu berdoa dan memohon ampun atas kesalahannya. Tante S juga mulai merenungkan perjalanan hidupnya. Ia teringat bagaimana ia dulu begitu sederhana sebelum dunia maya mengubah segalanya. Ketika pulang dari Mekah, Tante S merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai menjauh dari kehidupan glamor dan berusaha untuk menjalani hidup yang lebih bermakna.